Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan ekonomi dunia dan juga berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya. Karena di sini Pi Network merupakan salah satu mata uang digital dunia yang terbaru dalam dunia cryptocurrency yang bisa merevolusi industri kripto dan juga merevolusi sistem pembayaran secara global. Kemudian di sini kalau kita lihat pergerakan daripada ekonomi dunia ya. Nah, di sini sudah mulai gonjang-ganjing. Apakah pada tahun 2023 akan terjadi resesi ya? Nah, kita bisa melihat semacam sinyal-sinyal ya rekan-rekan, sinyal-sinyal yang bisa dikatakan carut-marut berkaitan dengan ekonomi dunia, terutama yang berkaitan dengan runtuhnya US dollar. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari sosok Warren Buffett, salah satu investor dari negara Amerika yang memiliki jumlah kekayaan yang sangat fantastis ya, ribuan triliun dolar. Nah, kemudian sejumlah bank di Amerika Serikat bangkrut. Kemudian Warren Buffett memberikan nasihat ini. Nah, jadi di sini apa saja nasihat-nasihat yang bisa kita ambil dari sosok Warren Buffett ya, salah satu investor yang sukses di dunia. Kita bisa melihat ya, dikutip daripada kontan.co.id, investor kawakan Warren Buffett pada hari Rabu kemarin ya mengatakan orang tidak perlu panik tentang industri perbankan atau keamanan simpanan bank Amerika Serikat ya. Meskipun Silicon Bank Valley atau di sini SVB ya, dan juga Signature Bank baru-baru ini mengalami kegagalan atau bisa dikatakan kolaps dan bangkrut. Kemudian di sini disebutkan berbicara di televisi CNBC ya, miliarder ketua Berkshire Hathaway. Nah, itu mengatakan masalah perbankan baru-baru ini tidak menyerupai masalah yang membantu memicu krisis keuangan global tahun 2008 kemarin ya. Jadi di sini masih di bawah krisis global pada tahun 2008 kalau kita lihat, dan kalau menurut daripada yang disampaikan di sini. Kemudian Warren Buffett juga mengatakan beberapa bank telah salah mengelola aset dan kewajiban mereka, dan dewan direksi bank harus memastikan ada konsekuensi ketika eksekutif puncak membuat kesalahan yang merugikan para pemegang saham. Nah, di sini mungkin dipastikan pengelolaan yang tidak benar ya menurut daripada Warren Buffett yang bisa menyebabkan kerugian bagi para pemegang saham. Kemudian di sini juga disebutkan lagi. Nah, seperti berikut ini rekan-rekan, kita coba untuk mengulasnya. Orang-orang tidak perlu panik tentang industri perbankan dan tidak perlu khawatir tentang simpanan mereka ya. Nah, di sini di lambang Amerika, meskipun pesan itu baru-baru ini membingungkan dan campur aduk ya menurut daripada Warren Buffett. Kemudian Warren Buffett juga mengatakan dia akan bertaruh sebanyak sekitar 1 juta dolar, bahwa tidak ada deposan Amerika yang akan kehilangan uang dari kegagalan bank, dengan orang yang kalah dari taruhan itu menyumbangkan uangnya untuk amal. Kemudian di sini Federal Deposit Insurance Corp mengasuransikan simpanan hingga setidaknya sekitar 250.000 US dollar ya per deposan bank yang diasuransikan FIDC. Kemudian Warren Buffett juga berbicara dari Jepang, di mana dia mengunjungi 5 rumah perdagangan besar Jepang di mana Berkshire memiliki investasi. Berkshire berinvestasi di beberapa bank ya, termasuk saham dalam Bank of America Corporate. Nah, di sini sebanyak 34 miliar dolar pada akhir tahun 2022. Kemudian di sini intinya kalau kita lihat ya, ini sangat singkat sekali yang dikutip daripada kontan ID. Nah, di sini intinya Warren Buffett menginstruksikan agar tidak cemas ya ketika pengolahan bank ini benar-benar terjadi dengan benar, atau untuk petugas-petugas bank itu ya mengelola dengan benar, tentu akan aman saja ya. Nah, kemudian di sini juga Warren Buffett akan melakukan semacam pertaruh ya sekitar 1 juta dolar, angka yang sangat banyak sekali ya. Intinya di sini untuk Warren Buffett tidak terkejut dan sama sekali tenang saja ya rekan-rekan, mengingat bank-bank di Amerika yang mulai berguguran dan mulai rontok ya.
Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mengulas informasi berikutnya ya. Di sini kali ini datang dari cryptoharian.com, berkaitan juga dengan salah satu orang yang paling terkenal berkaitan dengan pengusaha ya atau wirausahawan, yaitu ada Robert Kiyosaki. Nah, pasti rekan-rekan sudah banyak yang paham tentang Robert Kiyosaki. Merupakan salah satu tokoh ya yang sangat sukses sekali dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. Nah, di sini Robert Kiyosaki menganjurkan emas daripada Bitcoin ketika terjadi resesi ya. Jadi menurut ahli, dami ahli ya, itu berbeda-beda konsep dan berbeda-beda pandangannya. Nah, kemudian kalau orang sudah sukses ngomong apapun pasti akan banyak sekali yang mengikutinya ya, karena sudah sukses. Itulah kata-kata Jack Ma. Nah, kemudian di sini kita bisa mengambil inti daripada apa yang disampaikan oleh dua tokoh penting, yaitu Warren Buffett dan juga Robert Kiyosaki ya. Nah, kita bisa mengulas. Nah, di sini menurut Crypto Harian, investor terkenal yaitu Robert Kiyosaki dan juga penulis buku Rich Dad Poor Dad ya, baru-baru ini mengeluarkan peringatan tentang krisis keuangan yang akan datang, dan ia yakini sedang berlangsung di pasar keuangan global. Jadi pandangan daripada Robert Kiyosaki sangat tajam sekali berkaitan dengan carut-marut ekonomi global saat ini. Selama episode terbaru The Rich Dad Channel, nah di sini Robert Kiyosaki merujuk pada pendekatannya tsunami ekonomi akan mempengaruhi investor di Amerika dan negara-negara lain. Dalam hal ini Kiyosaki sangat prihatin dengan inversi kurva imbal balik ya, yang dia yakini dapat menyebabkan resesi. Dia menjelaskan bahwa treasury bill dengan jatuh tempo 3 bulan telah menghasilkan pengembalian lebih tinggi dari treasury note 10 tahun. Nah, ini mungkin berkaitan dengan dunia keuangan, saham, dan lain-lain. Secara historis, pembalikan semacam itu telah dipandang sebagai indikasi penurunan ekonomi yang akan datang ya, mirip dengan sistem peringatan tsunami, ungkap Kiyosaki ya dalam channel YouTube beliau. Kemudian dalam wawancara, Kiyosaki juga mengkritik poros David yang memperingatkan investor agar tidak mentafsirkan sebagai tanda untuk berinvestasi dalam aset berisiko tinggi seperti Bitcoin ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, orang perbankan tentu sangat anti sekali dengan aset kripto ya. Nah, karena di sini memang bertolak belakang dan bersifat terdesentralisasi. Nah, kemudian di sini sebaliknya, ia menyarankan 3 juta followernya untuk mempertahankan posisi kas yang besar, termasuk menginvestasikan 10% dari modal Anda dalam emas fisik ya, dan mempertimbangkan untuk membeli treasury jangka pendek. Artinya di sini emas memang menjadi komoditi yang sangat dominan dan sangat favorit ya rekan-rekan. Nah, di sini emas itu favorit sekali, bisa dijadikan sebagai penjamin aset masa depan yang tidak akan lekang sampai hari kiamat ya. Nah, karena di sini emas memiliki nilai harga yang cukup stabil ya. Nah, yang juga diakui di seluruh dunia. Kemudian di sini sekali lagi ya, emas bisa dikatakan bisa menjadi penjamin aset yang cukup mantap. Nah, kemudian di sini kita coba cek and recheck lagi. Selain membahas tentang kurva imbal balik ya, Robert Kiyosaki juga menyinggung rencana Amerika meluncurkan semacam CBDC mereka sendiri ya. Nah, dirinya juga sangat menyayangkan bahwa CBDC akan menjadi pelanggaran privasi ya. Pasalnya CBDC memungkinkan pemerintah memantau aktivitas pengguna dan kebiasaan belanja. Sebaliknya, Bitcoin adalah aset alternatif yang lebih baik karena sangat menjunjung tinggi privasi ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, mungkin ini sebagai konsep-konsep dasar saja bahwa Bitcoin merupakan salah satu cryptocurrency terdesentralisasi ya. Nah, ini sama halnya dengan Picoin. Kemudian CBDC itu merupakan salah satu ya semacam cryptocurrency yang didigitalkan dan pemerintah juga bisa mengawasinya. Jadi kalau menurut Robert Kiyosaki lebih bagus Bitcoin ya atau kripto daripada CBDC. Tapi jauh lebih bagus lagi menurut Kiyosaki adalah aset yang nyata, yaitu adalah emas. Kemudian bagaimana dengan Picoin atau Pi Network Coin ya? Apakah Pi Network Coin juga merupakan emas digital berikutnya? Nah, kemudian kalau kita banding-bandingkan dengan Pi Network, tentu banyak sekali rekan-rekan yang melakukan penyinyiran ya. Nah, itu tidak menjadi suatu masalah. Intinya di sini kita bisa mengambil semacam sinyal-sinyal ya tentang carut-marut ekonomi dunia pada saat ini. Kemudian orang-orang yang memiliki semacam pengetahuan
tentang bidang-bidang keuangan tersebut ya, itu satu persatu mulai muncul ke permukaan dengan memberikan tanggapan mereka masing-masing. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini memang berkaitan dengan seperti konten keuangan ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, tapi di sini saya disclaimer on and your, ini bukan saran keuangan, bukan saran investasi dan apapun itu ya. Ini hanya sebagai sarana kita untuk melakukan analisa mandiri atau dior, dan kita bisa membaca pasar, analisa fundamental ya. Kurang lebih seperti itu, karena di sini ketika Pi Network sudah listing, sudah open mainnet. Nah, kita juga bisa melakukan belanja-belanja dengan menggunakan CoinPi, tapi jangan lupa rekan-rekan itu harus melakukan investasi ya. Di antaranya yang paling penting ya bisa membeli saham-saham dalam Bursa Efek Indonesia dan lain-lain. Itu yang lebih penting ya untuk aset masa depan rekan-rekan. Kemudian dua tokoh tadi merupakan salah satu investor nah dalam dunia saham, dan juga salah satu wirausahawan juga ya. Jadi memiliki karakteristik unik dalam dunia keuangan dan juga memiliki ilmu yang sangat dalam sekali ya dalam dunia keuangan juga. Nah, rekan-rekan, saya saksikan dulu konten dari saya ya. Ini hanya sebagai informasi sekilas berkaitan dengan dua sosok, Robert Kiyosaki dan juga Warren Buffett, dalam menanggapi isu-isu krisis dedolarisasi ya, dan juga isu-isu resesi 2023. Saya rasa sekian dan terima kasih.